Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial Topik Berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, pengamat politik dan pemerhati bangsa, Bang Tony Rosid di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana kabarnya, sehat di pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kembali kita bersua dengan Ikhwan Ahwat pendengar hasil di mana saja berada ya, bahkan yang menyimak melalui streaming di berbagai negara. Pagi hari ini kita akan menyoroti bagaimana analisa Bang Tony dua hal, Bang Tony ya. Pertama ini tentang presidensial threshold yang dihapus, khususnya ini pembahasan mengenai PT-nya atau ambang batasnya untuk Pilpres 2029 gitu ya, calon presiden. Eh, dari tulisan Bang Tony gitu ya, saya melihat ada satu kalimat mungkin yang ingin dijelaskan kepada Ikhwan dan Ahwat. Presidensial threshold dihapus versus arogansi kekuasaan. Latar belakang ini kalau kita lihat alurnya, mungkin kenapa ini dihapus MK, lalu ada gugatan dari mahasiswa, itu seperti apa, dan kita ingin lebih melihatnya tuh partai-partai besar dan juga partai-partai kecil yang nanti memiliki peluang yang sama, tapi dalam perjalanannya sebenarnya partai kecil ini kan tetap mereka tuh inginnya nempel ke partai-partai yang besar karena tidak adanya sosok gitu ya, tidak adanya tokoh-tokoh yang memang bisa mereka ajukan. Lalu juga bagaimana peluang tokoh-tokoh nasional yang tidak terikat oleh partai. Lalu juga yang kedua, Bang Tony, kami juga ingin menyoroti ketika para aktivis kemarin itu menindaklanjuti gitu ya. Ada sebuah laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project mengenai finalis koruptor di dunia. Bahkan ada nama Jokowi di situ. Langsung bergerak ini para aktivis anti korupsi gitu ya, dari mulai Ubedillah Badrun, Ray Rangkuti. Saya ingin melihatnya bagaimana Bang Tony mengamati efek ataupun respon dari rilis daftar finalis itu, khususnya di Indonesia, yang direspon oleh presiden seperti apa, yang direspon oleh aktivis bagaimana, partai juga seperti apa, termasuk juga Jokowi dan keluarganya responnya itu secara politis bagaimana. Itu Bang Tony. Monggo Bang Tony. Iya, terima kasih Mas Angga dan seluruh pendengar hasil dimanapun berada. Yang pertama soal presidensial threshold 0%. Ini harus disambut dengan baik, menunjukkan bahwa ada harapan dan optimisme demokrasi ke depan itu akan terlebih terbuka bagi masyarakat. Dan menurut saya, dan saya pikir menurut mayoritas masyarakat Indonesia, dan juga menurut masyarakat yang masih waras di Indonesia, itu akan menyambut dan merespon secara positif terhadap keputusan MK ini. Ini kan sudah diajukan yang ke-36 kali 36. setelah 32 kali itu diabaikan atau ditolak gugatannya, dan sekarang diajukan kembali ya atas pertimbangan macam-macam lah ya. Tentu saja pertimbangan yang lebih normatifnya adalah karena ketua MK-nya ganti, itu aja sih. Gitu. Nih, kalau ketuanya MK-nya masih yang lama, kayaknya juga agak sulit. Kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh SBY sering kali gitu kan, ya sampai tahun Lebaran kuda juga nggak akan dapat gitu kan. Itu. Jadi bukan substansi yang menentukan, orang yang seringkali di Indonesia itu menentukan, karena kita memiliki gitu sebuah sistem sangat fleksibel, bisa diolah-olah. Indonesia ini negara karet, negara yang bisa diolah-olah semau siapa yang punya otoritas dan kekuasaan. Oke, kembali pada persoalan presidensial threshold. Intinya bahwa sudah diputuskan oleh MK bahwa untuk mencalonkan presiden itu 0% dan bisa dicalonkan oleh partai peserta pemilu. Baik yang mendapatkan, berarti kan peserta pemilu itu ada yang mendapatkan kursi di DPR Senayan RI, ada yang tidak. Termasuk di situ ada Partai Gelora, Partai Umat, kemudian partai macam-macam lah masuk di dalamnya. Bisa mengusung 2024 karena yang sebelumnya 2029 nanti
untuk capres cawapres. Iya. Ini menarik ini. Mhm. Dari sinilah sebenarnya ya, MK melalui keputusannya memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia yang potensial, Hmm. ya, yang memilih potensial itu satu memiliki integritas, Iya. kedua memiliki kemampuan atau kompetensi dan kapasitasnya, dan Mhm. ini ditunjukkan oleh rekod yang ketika melalui memiliki pengalamannya. Mhm. Ini terbuka peluang bagi semua di antara mereka untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh partai Mhm. kecil, dan ini nanti akan terjadi sebuah pertarungan elektability. Siapa Mmm. yang elektabilitasnya lebih lebih tinggi, maka ini yang pada akhirnya akan menarik bagi partai-partai politik. Mmm. Nah, dari sinilah sesungguhnya masyarakat punya banyak pilihan, Mhm. Mhm. dan eee, bahwa pemilu 2029 itu betul-betul pemilu yang tidak mudah ditekan, ya, paling tidak ada kesulitan, ada kerepotan bagi otoritas kekuasaan untuk Mhm. menekan sana sini, ya, untuk menghadang sana sini kepada mereka yang mau mencalonkan diri. Kalau Mhm. gabungan Mhm. 20% suara atau 20% kursi DPR atau 25% suara, itu kan kesulitan sekali, Mhm. atau Mhm. 25% kursi dan 20% suara, itu kan mudah sekali Iya. untuk menekan partai A, partai B, sehingga terjadi kegagalan untuk mengusung karena harus gabungan, kecuali pada semua harus gabungan, kecuali PDIP kemarin. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks 2029 tidak bisa ditekan itu karena semua partai bisa mencalonkan. Mhm. Nah, Mhm. disinilah sesungguhnya rakyat, ya, punya ruang yang begitu luas untuk mengajukan siapa nama yang layak. Dengan cara apa? Di dalam survei itu rakyat akan memilih. Mhm. Ini pencalonan si A, si B, si C, maka disitulah akan ada kompetisi. Jadi di depan rakyat yang tidak mudah untuk direkayasa. Mhm. Mhm. Siapa yang elektabilitasnya lebih tinggi itu akan menarik. Pada akhirnya meskipun sesungguhnya partai politik bisa mencalonkan kadernya sendiri atau Mhm. minimal Mhm. ketua umumnya sendiri, tetapi tidak secara otomatis mereka akan mencalonkan. Kenapa? Karena partai politik ingin menang juga, Iya. Iya. ya. Meskipun punya peluang, tidak setiap peluang itu kan diambil. Tentu Mmm. partai politik kita adalah komunitas yang paling rasional, paling realistis. Mhm. Kira-kira yang Mhm. menang Mhm. siapa? Ya nanti apalagi ini munculnya di awal kekuasaan baru atau Iya. pemerintahan baru. Iya. Mereka yang tergabung di dalam koalisi kekuasaan ini tentu saja tidak akan Mhm. muncul. Mhm. Nanti di ujung-ujung kira-kira kurang 1 tahun lah. Nah, supaya kira-kira kalau nanti dipecat jadi menteri itu masih oke lah. Nah, Mhm. mulailah bermanuver. Tapi paling tidak sekarang sudah mulai menata mereka. Ya kalau kita kemudian tracking dari atau Mhm. Mhm. verifikasi dari potensi-potensi ini, itu kan sebenarnya kita lihat itu paling nanti ada AHY. Mhm. Dia akan bergerilya ini Iya. Iya. untuk mencalonkan ini paling kemudian yang kita juga akan lihat ada tokoh-tokoh di luar partai yang punya logistik dan punya popularitas. Ada di situ Anies Baswedan, ada Gatot Nurmantio. Saya yakin mereka juga akan mulai menata melakukan pemetaan dan Mhm. kemudian menata komunikasi dengan semua pihak. Mhm. Nah, orang-orang partai sendiri seperti Anies Mata misalnya, nanti pada akhirnya dia akan muncul dan sebagainya. Mhm. Iya. Nah, Iya. paling tidak Iya. bagi partai ini akan menjadi bargaining, menaikkan bargaining kepada mereka. Mhm. Oke, Mhm. Mhm. aku minta wakil, kalau nggak minta aku minta nyalonkan presiden semuanya gitu kan. Mhm. Banyak yang menyalonkan presiden, kemudian dilobi-lobi, "Oke, aku mau kalau wakil." Gitu. "Oh, nggak mungkin karena begini-begini prosesnya." "Oke, kalau nggak Mhm. mau wakil-wakil berapa logistiknya buat kami? Mhm. Kami juga pengen punya DPR di pusat." Nah, inilah yang sesungguhnya akan terjadi. Menurut saya positif-positif saja. Mhm. Selama tidak pemerintah kemudian ini kan mereka yang punya kekuasaan atau elit kekuasaan itu bermanuver. Gimana caranya ya ini, kalau nggak gagal yang paling tidak tertunda lah Iya. misalnya Iya. gitu kan. Misalnya nanti akan perpanjangan presiden,
periode presiden dan sebagainya dan sebagainya. Ini Hmm. bisa bisa terjadi. Tapi sayangnya memang ini muncul di awal, ya tidak sayangnya, tapi bagus-bagus juga sih. Menurut saya rakyat harus Soalnya banyak pertanyaan apa, juga ini. ya Kenapa baru menaikkan terus sekarang? isu ini. Menaikkan terus isu ini gitu kan, Mhm, mhm. menaikkan. Ya kalau pertanyaannya kenapa baru baru sekarang, Hmm. ya ya saya pikir karena Pak Jokowi nggak akan ngasih Nggak peluang, Pak akan Jokowi itu aja ya. kepengen 3 periode Iya, gitu iya. kan. Pada masa Pak SBY juga ngasih peluang, Pak SBY juga Mhm. pengen 3 periode gitu kan. Mhm, Ya nggak mhm. tahu kayaknya ada timnya karena pada saat itu saya langsung dengar dari orangnya SBY Hmm. yang ingin 3 periode, tapi SBY presiden yang tahu malu lah. Ketika rakyat nampaknya tidak setuju, ya kemudian Iya, mundur, iya, iya. nggak Iya. lagi, gitu kan. Ya, tetapi presiden setelah Pak SBY mau pokoknya hitungannya adalah kuat. Kalau kuat ya tabrak, kalau nggak kuat ya mundur. Jadi Nggak kuat ya tak itu mundur. problemnya. Jadi dari sini mestinya masyarakat terus menggaungkan Mhm, mhm. eh, calon-calon presiden. Mulailah kemudian dimunculkan beberapa Hmm. orang yang baik dari partai politik maupun non partai. Yang jelas Mhm, mhm, kesempatan mhm. bagi non partai cukup tinggi. Calon-calon ini tentu saja akan dilihat lagi-lagi itu tingkat popularitasnya, Mhm, tingkat mhm. elektabilitasnya, dan juga kemudian potensi logistiknya. Hmm. Ya, sekarang harus terus masyarakat memilih. Kalau bagus dilakukan survei, jadi persiapan biar panjang. Hmm. Ya. Orang-orang tidak instan. Siapa sesungguhnya orang-orang yang lebih layak untuk mengelola negara ini, mengatasi atau membawa sebuah solusi bagi problem-problem yang dihadapi oleh negara ini, Hmm. sehingga muncul berbagai nama untuk calon presiden ke depan. Ini menarik menurut saya dan perlu terus digaungkan agar masyarakat semakin sadar pentingnya memilih seorang pemimpin yang mampu untuk menjadi jalan keluar terhadap berbagai persoalan di dalam negeri Hmm. ini. Hmm. Itu Mas. Hmm. Dari sini nanti kan pasti akan dinamis sekali ya bagaimana partai-partai juga Baik. melakukan strategi. Ya, iya Halo. betul. Kaisang itu bisa juga nyalon ya. Oh iya, iya. Hmm. Tadi Nanti Kaisang belum nyalon, disebut nama Gibran Anies nyalon. nih, peluang nama Anies nih bagaimana Bang Tony? Iya, Apakah Anies justru punya peluang, apa tapi saya justru akan sebutkan membuat partai gitu ya seperti yang diisukan? Anies nyalon apa namanya Hmm. si siapa Anies akan nyalon, terus si Gatot punya peluang dan Gatot. beberapa yang lain punya punya Gatot Nurmantio ya punya Iya, peluang iya, iya. juga. Mas Angga juga punya peluang, maka naikkan mulai sekarang. Wah, Siapa tahu popularitas dan ini harus elektabilitasnya. sering-sering dialog sama Bang Tony nih. Jadi semua. Jadi keran ini betul-betul Mhm, mhm, dibuka ya mhm. bagi semua tokoh, baik tokoh partai atau tidak partai. Yang saya dengar Anies tidak membuat partai tetapi membuat ormas. Kenapa tidak mudah Ormas. membuat partai? Karena Mhm, ini kan mhm. hitungannya partai kemarin yang ikut Iya. peserta pemilu, bukan Hmm. peserta pemilu 2029. Iya, 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 iya. Artinya apa? Kalau toh Anies atau beberapa tokoh kemudian bikin partai yang tidak ada Iya, ngaruhnya iya. untuk Mhm, mhm. pilpres saat ini. Bagaimana untuk 2034 ya? Ya itu nanti kalau ada putusan MK berubah lagi kan repot. Undang-undangnya yang berubah Berubah bukan lagi repot putusannya. ntar ya. Hmm. Repot. Itu Hmm. jadi tetap apalagi bikin partai ini kedaulatan ada di ini, kedaulatan ada di Kemenkumham Ada masalahnya. Kemenkumham. Kementerian Hukum sekarang kan. Tadi Itu ketika Mas. disinggung ada sosok siapa ini paling mempengaruhi di sebuah lembaga, di MK kan komposisinya ada satu nama Asrul Sani ya yang menjadi sorotan, lalu juga di Kementerian Hukum HAM juga ada nama-nama baru gitu ya. Ini Hmm. mungkin yang nanti akan mengambil peran juga ya Bang Tony ya. Ya tapi MK kan sudah membuat sebuah keputusan. Iya, iya, iya. Sudah membuat keputusan ya sudah final kalau keputusan di MK itu. Mhm, mhm, Ya mhm. kecuali nanti ada undang-undang baru dan sebagainya. Tapi yang jelas keputusan itu sudah final akan dijalankan di 2029. Hmm, hmm. Meskipun nanti dalam dinamikanya ada trik-trik untuk menunda pemilu dan sebagainya bisa bisa Hmm, hmm. jadi. Gitu. Itu biasalah. Tapi biasanya kalau periode pertama enggak lah.
Enggak lah ya. Dan saya lihat karakter Prabowo, meskipun dengan keputusan ini tentu agak gelisah lah Agak Prabowo dan gelisah. tanya, tetapi Prabowo masih punya nasionalisme yang lebih baik lah dari sebelumnya lah. Baik Bang Tony, kita ke isu yang kedua ini ya. Sampai detik ini masih trending saja ini nama Jokowi dan CCRP gitu ya, nama Mulyono juga. Bagaimana Bang Tony melihat polemik dan juga respon dari rilis-rilis ini? Iya, saya nggak tahu itu kenapa dinamakan Mulyono itu ya. Dan saya tidak pernah menggunakan itu, kalau sudahlah Jokowi Iya, iya, Jokowi iya, aja. iya. Saking, tapi saya memahami betapa Hmm, ekspresi kemarah dan kekecewaan hmm, masyarakat Indonesia hmm, sehingga menggunakan pakai nama-nama yang lain-lain gitu. hmm, Tapi oke lah. Begini, terkait dengan Pak Jokowi, beliau sudah tidak menjadi presiden lagi, dan tetapi yang disorot oleh masyarakat itu ada dua hal. hmm, Yang pertama adalah track record-nya, dan yang kedua adalah cawe-cawenya pasca hmm, lengser, hmm, pasca hmm, tidak lagi. Itu yang kemudian, seandainya Pak Jokowi itu tidak cawe-cawe hmm, pasca pasca pensiun jadi presiden, hmm. saya pikir nama Pak Jokowi lambat laun akan dilupakan orang. Iya. Ya, mungkin juga orang akan semakin sadar untuk melihat secara adil Hmm, mana kebaikannya, kelebihannya, mana kekurangannya gitu loh. Ya, tetapi ketika Pak Jokowi sudah pensiun, sudah lengser, sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kemudian masih begitu antusiasnya, hmm, begitu aktifnya, dan begitu pasifnya bekerja untuk pilkada kemarin, hmm, apalagi pas ada beliau panggil-panggil mereka yang sudah jadi, hmm, ini membuat masyarakat masih gatel, Singapura. masih marah. Disitulah kemudian ekspresi itu meledak ketika ada pertemuan bahwa Pak Jokowi adalah oleh lembaga internasional, Hmm, bahwa luar negeri, bahwa Pak Jokowi adalah salah satu kandidat dari 5 kandidat yang dipimpin negara yang terkorup dan terkriminal, hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Ketika ternyata Pak Jokowi kalah, gitu kan. Mestinya Pak Jokowi kalah itu kan masyarakat Indonesia kecewa. Hmm. Kok kalah ya nomor 2 ya, gitu. Kok Tapi malah kalah? tepuk tangan, gitu kan. Iya, Lebih tepuk tangan lagi kalau nomor 1. Nah, ada masalahnya runner up, gitu kan. iya, iya. Eh, Runner up, ya. Tapi memang sebenarnya semua bisa dijelaskan lah, hmm, terbuka lah iya, iya. berkaitan dengan ini. Pertama, perubahan MK. Dari revisi undang-undang MK itu ironi gitu kan. Bagi yang marah, Betul. saya pikir juga mereka kecewa sekali, kok bisa ya Iya. MK kemudian terpuruk, bahkan sekali-kalinya ketua MK jadi tersangka itu pada Hmm, saat Pak Jokowi iya. melakukan revisi pada saat atau masa pemimpinan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi melakukan revisi, intervensinya kelihatan Hmm, hmm, sekali. hmm, hmm, Kemudian yang kedua soal demokrasi, terjadi intimidasi di mana-mana luar biasa. hmm, Berapa orang yang meninggal pada saat kemungkinan Pak Jokowi itu, ya, hmm, hmm, termasuk KM50 itu terjadi, dan hmm, hmm, kemudian beberapa kali demo, ada yang beberapa kali meninggal di penjara dan sebagainya. Saya pikir ini orang bertanya-tanya gitu loh, hmm. karena di presiden Iya, sebelumnya iya, nggak ada, iya, pada iya. masa PSBY nggak ada seperti itu, pada masa Hmm, Pak Megawati nggak ada seperti itu, pada masa Pak Habibie nggak ada seperti itu, pada masa hmm, Gus Dur hmm, nggak ada seperti itu, karena kita mau membandingkan lah. hmm, Terus kemudian yang ketiga, eh, Pak Harto, Orde Baru, terkenal sangat disiplin dan ketat sekali. hmm, hmm, Tetapi Pak Harto tidak melakukan intervensi ke kampus sepanjang zaman. hmm. Sekarang rektor itu dipilih oleh menteri, Iya. kemudian dekan dipilih oleh rektor, Hmm, hmm, senat itu hanya berfungsi mengantarkan, bukan memilih. hmm, Pada akhirnya kampus tidak ada mimbar bebas lagi, hmm, karena hmm, semua dikendalikan. Rektor-rektor takut. hmm, Ya, hmm, karena apa? Mereka itu dipilih berdasarkan oleh menteri, hmm, bukan dipilih oleh senat. Senat itu hanya memilih 3 orang diajukan, ya suara menteri itulah paling menentukan. Dan hmm, hmm. sekarang kampus kita lihat kondisinya seperti ini ya. Iya. Terus kemudian juga apalagi janji-janji politik, janji-janji Pak Jokowi begitu banyaknya, mobil SMK, Iya, terus iya. kemudian
rangkap jabatan, Hmm. ekonomi meroket dan sebagainya. Hmm. Itu kan sebenarnya harus juga dia secara objektif kita bisa lihat betapa ada apa namanya ketidaksinkronan apa yang diucapkan dengan realisasi Iya, yang iya. ada. Gitu. Hmm. Hmm. Sebagian Hmm. mengatakan itu sebagai sebuah kebohongan publik. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak sungguh-sungguh untuk merealisasikan janji-janji politiknya dan tidak pernah minta maaf juga Hmm. atas tidak realisasinya janji-janji politik. Iya, iya, iya. Kemudian selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, suasana begitu gaduh. Hmm. Sejak di awalnya Pak Jokowi itu mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 ya, berarti kalau 2017 sampai 2024 ada 7 tahun lah terjadi sebuah kegaduhan Hmm. terus. Hmm. Hmm. Bukan dirangkul dan kemudian diselesaikan kegaduhan itu, tetapi ditambah dengan cara Pak Jokowi melahirkan buzzer yang luar biasa, Nah, masif, iya, iya. terus kemudian melahirkan kelompok-kelompok yang disiapkan untuk berhadapan-hadapan dengan mereka yang tidak sejalan atau Hmm. satu pikiran Hmm. dengan Pak Jokowi. Hmm. Akhirnya Hmm. gaduh. Kalau kita bicara tentang kegaduhan, oh itu masyarakat terbelah. Sekarang nggak terbelah kok. Hmm. Hmm. Sebelumnya juga nggak terbelah. Iya, iya. Ya. Itu kan hanya bagaimana leadership saja. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. kita mau sebenarnya kalau Mas Angga punya anak, Hmm. anak itu bertengkar terus, ya jangan salahkan anak, salahkan bapaknya. Orang tuanya. Gitu. Tapi kalau bapak orang tuanya bilang, kau sikat kakakmu, kepada kakakmu, kau sikat adikmu, Wah, gaduh lah. gaduh itu. Gitu, Ribut. gaduh. Itulah yang terjadi pada masa Pak Jokowi Hmm. seperti Hmm. itu. Hmm. Jadi terjadi ketidaknyamanan luar biasa. Iya, iya, Nah, pada iya. masa Pak Prabowo sampai hari ini tenang-tenang aja, gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, kemudian lagi-lagi bicara tentang warisan, ini Big 2, Hmm. Hmm. ya kemudian ini masih ada. Pada masa Pak Jokowi ada dulu pada Orde Baru salah satunya adalah desentralisasi. Sama Pak Jokowi ini desentralisasi lagi, terutama berkaitan dengan izin tambang Hmm. sebagainya. Banyak hal yang kemudian Pak Jokowi ditempatkan sebagai runner up, Iya. sebagai seorang pemimpin dunia, pemimpin negara yang terkorup dan ini di dunia. Apalagi Hmm. kita sedang sekarang ada dua nyanyian Hmm. yang sedang berjalan. Satu itu nyanyiannya Karen, gitu kan, Nyanyi keren. dari ini Pertamina yang Iya, jadi iya, tersangka. iya. Kemudian yang kedua adalah nyanyiannya Hasto, gitu kan. Ya, Nyanyiannya Hasto nih gimana nih Bang Tony? Akan terus menyala apa enggak? iya, kalau nyanyiannya itu biasa lah. Kalau jadi Biasa tersangka itu ya. kan ya. Cuman biasanya ketika mereka nyanyi terus ya ditangkap lah. Tangkap. Kemudian setelah ditangkap suasananya kan beda secara psikologi. Iya. Ya, sesama nih. Tapi dia titipin ini video-video itu, tapi videonya ada benar apa enggak gitu kan persoalannya. Jadi masalah lain ntar. Bukan sekarang. Itu dulu juga gitu ketika Anas Urbaningrum gitu, seakan begini begitu Oh ketika iya, ditangkap iya, juga betul. ada. Jadi maksud saya inilah track record. Track Ya. record. Dan bagaimana dampak politisnya Dampak terhadap politis. keluarga Pak Jokowi, terutama anak dan menantunya. Saya pikir ini berdampak. Berdampak ya. Artinya bahwa keluarga Pak Jokowi itu menjadi terdowngrade dengan nominasi ini. Pada akhirnya anak-anak Pak Jokowi yang disiapkan yaitu Gibran, kemudian si Kaisang, Bobi. Meskipun pada saat itu Pak Jokowi tetap bilang bahwa anak-anaknya tidak terjun di politik, mereka di bisnis saja, gitu kan, jadi pengusaha saja. Tapi ternyata mereka terjun ada di semua, politik ya. dan di backup totally di backup Pak Jokowi, tidak hanya secara gagasan dan secara finansial logistik, tetapi juga di backup melalui aturan-aturan main yang ada. Inilah yang terjadi. Jadi gimana Mas Angga? Nah Bang Tony, ada pengamat politik yang menganalisa ketika rilis OCCRP ini akan mempengaruhi kepercayaan dunia investor gitu ya ke Indonesia. Apalagi sekarang presidennya kan sudah Prabowo. Lalu Bang Tony bagaimana melihat sikap Prabowo gitu ya menindaklanjuti rilis ini? Apakah memang nasib Jokowi dan keluarganya saat ini gitu ya? Apakah betul tergantung dari Presiden Prabowo ini? Kalau secara politis ya.
Saya kan udah nulis dan ada judul khusus sebenarnya belum Ada saya video rilis, khusus. bahwa Jokowi itu beban bagi Prabowo. Beban, ya. Iya, jadi beban. Jadi misalnya dengan Hasto dijadikan tersangka saat Hmm, ini, hmm, harusnya kan hmm. ya memang kalau punya dosa dari dulu kan dari tersangka dari lama. Iya, Ketika terkait dengan itu, Mas, kenapa sekarang masa Pak Prabowo? Akhirnya kan Pak Prabowo itu tertuduh. Nah, Dipersepsi oleh publik ini bagian daripada kekuasaan Pak Prabowo. hmm, hmm. Ada semacam kriminalisasi. Kalau kita bicara kasus kasus hukum, iya. Iya, iya, Kasus itu kasus politik, iya. iya, iya. Dua-duanya, iya. Hmm, Kita bisa jelaskan kalau itu ini politis, iya. Ini hukum, iya. Gini loh, kira-kira kriminalisasi itu, ya. Kalau kriminalisasi itu kan ada orang yang tidak bersalah dicari-cari salahnya sehingga dipaksakan kesalahan itu. Kalau hmm, dalam konteks Hasto gitu kan sudah ada banyak tersangka dan sudah divonis, sudah menjalani hukuman, ya. hmm, Terus kemudian Hasto pada saat itu bagian daripada kekuasaan, hmm. gitu kan, lenggang. Tapi ketika Hasto itu banyak nyanyi, sekarang dijadikan tersangka. Iya. Nah, kenapa soal terkait dengan waktu itu politis? Hmm. Kalau kemudian kita cari kan KPK pada ini makin bagus, betul, Hmm. gitu kan? Hmm. Ya, yang bikin ini juga masalah KPK ini dituntut apa enggak, digugat apa enggak undang-undang namanya soal KPK ini gitu loh. Seorang presiden itu kan hanya berhak sekali untuk membuat pansel terkait dengan pemilihan pimpinan KPK. Pak Jokowi itu 2 kali. Sehingga muncul image bahwa KPK sekarang adalah KPK yang masih dalam kendali Pak Jokowi. Image-nya begitu. Kan begitu. Iya. Jadi tapi kalau kasus hukum ya itu kemudian disebut-sebut tinggal nanti dibuktikan, kan begitu. Secara hukum, ya. Jadi ini soal Hasto. Kemudian soal PIK 2 itu kan diputuskan pada masa Pak Jokowi. Iya, iya. Ya, sampai kemudian Nusron sebagai Menteri ATR bilang ini ada pelanggaran terhadap tata ruang. Kita akan verifikasi dulu. Nggak mungkin Nusron itu asal ngomong kalau tidak mendapatkan sinyal dari Pak Prabowo. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kemudian ada tokoh-tokoh ormas besar yang kemudian membela PIK. Dan ini kan lagu lama. Selalu dimunculkan sebuah komunitas untuk menghadapi supaya mendapatkan legitimasi, apalagi berbasisnya adalah ormas, ormas agama. Inilah ironi, kita kadang-kadang melihat para tokoh-tokoh agama ini seringkali dimanfaatkan, ya, dan sejumlah oknum itu seringkali juga mencari ya sesuatu dari setiap isu yang muncul. Ya ini kan kemudian terjadi. Lalu muncul pro kontra dan sebagainya. Dan ya sementara banyak rakyat marah terhadap PIK 2 ya. Betul. Karena dianggap tidak hanya melanggar tata ruang tetapi juga rakyat secara nyata itu dirugikan. Harga tanah yang semula itu 2 juta bisa 4 juta dibeli cuma 50.000 dan sebagainya. Ini kan sedang rame. Itu ya sesungguhnya banyak beban, apalagi juga di situ ketika masyarakat atau publik menyoroti tentang wakil presiden, disoroti. Ya Pak Prabowo juga tidak tenang untuk bekerja. Tidak tenang itu. Oleh karena itu nampaknya memang nanti Pak, ini kira-kira lah kalau saya mendapatkan berbagai informasi, kalau sudah saya kumpulkan informasi. Oke Pak Jokowi, saya ini jadi presiden, Pak Jokowi punya andil. Tidak mudah juga harus saya akui, saya bisa jadi presiden tanpa peran dari Pak Jokowi. Sebagai seorang penguasa, punya basis massa, punya segalanya pada saat itu. Saya ucapin terima kasih Pak Jokowi. Siapa orang-orang Pak Jokowi yang diakomodir di sini, jadi menteri dan sebagainya. Ya. Tapi Pak Jokowi kira-kira gitu kalau saya bahasakan. Kalau ditulis lah skenario-nya. Itulah ada batasnya kami balas. Ya kira-kira nanti apakah 1 tahun kami reses Pak Jokowi. Ya kira-kira gitu. Ya kalau kemudian situasi yang agak mendesak ya mungkin nggak sampai 1 tahun Pak Jokowi. Tapi saya sudah balas budi. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Kan tetap akan terjadi reshuffle. Tetap ya. Itu pasti reshuffle mereka yang dianggap sebagai beban misalnya para menteri-menteri yang dititipkan dianggap sebagai beban, apalagi ada yang terkait dengan judi online dan sebagainya. Ya tentu Pak Prabowo tidak nyaman. Pak Prabowo juga ingin
situasinya stabil sehingga program-programnya berjalan. Tenanglah mikirin negara ini. Tidak direcoki oleh warisan-warisan kontraproduktif dari Pak Jokowi dulu, baik itu melalui orang-orangnya maupun melalui kebijakan-kebijakan sebelumnya. Begitu. Dan sekarang kita lihat IKN berapa dianggarkan coba? Wah, itu nggak digarap ini tidak IKN. digarap. Gitu. Iya, sinyalnya bahkan ingin dilupakan gitu ya. Iya. Baik Bang Tony, sebagai penutup Bang Tony ya, tadi disebutkan beberapa kali kata beban bagi penguasa atau beban bagi pimpinan negara. Kalau kaitannya dengan seseorang kan ya beban itu harus memulihkan citra gitu. Tapi kan Prabowo ini seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, berarti harus memulihkan kepercayaan itu ya kepercayaan negara, kepercayaan bangsa gitu ya. Jangan terikat oleh orang lain gitu. Bagaimana Bang Tony melihat outlook di 2025 aja dulu gitu ya, cara presiden untuk memulihkan kepercayaan bangsa ini? Saya pikir pelan-pelan itu warisan-warisan dari Pak Jokowi atau presiden lama yang menjadi beban itu akan disingkirkan ya, pelan-pelan. Baik warisan itu dalam pengertian orang yang dititipkan melalui reshuffle maupun kebijakan-kebijakan program yang melalui sebuah revisi atau kaji ulang terhadap beban itu. Itu saya pikir akan dilakukan, dan itu bukan karena tidak tahu terima kasih atau apa, dan memang itu sebuah kebutuhan saya yang harus dijalani. Tapi kalau saya ngomong ini kok ada suara bisik-bisik ini disadap juga ya. Ada suara dibisikin. Ya. Oh, ada ini ya, ada noise ya. Iya, ada noise biasa kalau ngomong sensitif kayak gini bisa kan. Tapi cukup jelas di sini Bang Tony, cukup jelas di sini. Oh, cukup jelas Iya, ya. iya. Bisa yang jelas. Jadi seluruh pendengar hasil, ya itu sebuah kebutuhan bagi presiden sekarang, bagi penguasa sekarang, supaya memang apa yang sudah diangan-angankan itu bisa dilaksanakan. Jadi pada akhirnya Pak Prabowo akan menjadikan seluruh presiden-presiden sebelumnya, baik itu Ibu Mega, kemudian Pak SBY maupun Pak Jokowi, adalah orang-orang yang satu dianggap berjasa dan kemudian diberikan ruang kepada mereka untuk memberikan masukan dengan diperlakukan secara sama, objektif dan adil kepada mereka. Pada akhirnya akan menuju ke arah sana. Ya, tidak ada seorang presiden siapapun mereka yang pada akhirnya mereka punya kuasa, mereka butuh stabilitas, dan kemudian memberikan ruang terlalu besar kepada intervensi siapapun itu. Tidak akan pernah diberikan. Pak Jokowi itu dibesarkan oleh Ibu Mega dalam tanda kutip ya, meskipun punya kontribusi terhadap PDIP besar juga, mulai dari wali kota, kemudian dicabut juga dengan kader, kedua periode, kemudian juga gubernur DKI, lalu presiden 2 periode, menantunya dikasih tiket, anaknya dikasih tiket. Tetapi lagi-lagi, kan, Pak Jokowi adalah seorang presiden yang ingin menjalankan sesuai dengan otoritasnya. Ketika diintervensi, ya pada akhirnya kalau makin kencang intervensinya, makin benturan katanya, itu hanya menunggu waktu. Nah, waktunya 2023 yang publik tahu. Tapi pada bulan Desember tahun 2019 itu sudah saya tulis. Judulnya itu Aksi Kuat Megawati vs Jokowi. Orang baru sadar setelah 4 tahun kemudian. Pak Prabowo juga sama. Kalau kita pendekatannya adalah pendekatan, kan ada dua teori besar, satu yang khusus, yang kedua adalah teori. Kalau kita relatif belajar tentang teori ini, terutama melalui basis teori konflik, kita bisa membaca akan ada fiksi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan pemerintah. Kenapa? Karena mereka berada di dalam satu kebutuhan yang sama. Pak Jokowi ingin ikut berkuasa karena masih ada beban bagi anak-anaknya untuk berkarir ke depan. Pak Prabowo ingin kekuasaannya adalah total. Nah, repotnya presiden-presiden kita itu punya beban, bukan generasi bangsa, tapi generasi gen.
generasi gen, biologis. genitas. Pak SBY itu punya AHY, jadi akan menjadi beban betul bagaimana mensukseskan AHY. Ibu Mega punya Puan, bagaimana mensukseskan Puan. Kemudian Pak Jokowi punya Gibran dan Kaisang, Pak Jokowi bagaimana. Jadi berat lagi Pak Jokowi ini ketiga orang ini mensukseskan 3 orang gitu. Ya beruntunglah kita tidak jadi penguasa dan kemudian tidak punya beban untuk membesarkan anak kita melalui negara, melalui kekuasaan kita. Ya, jadi itu saya pikir pada akhirnya harus berpisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak ingin pisah, tapi membatasi itu. Nah, disitulah kemudian ada ketidakpuasan yang didapatkan oleh Pak Jokowi dengan kemampuan yang ada. Pak Jokowi juga akan melakukan manuver-manuver sesuai dengan pengalaman kebijakan Pak Jokowi selama ini. Gitu. Baik Bang Tony, terima kasih ini ya dialognya di pagi hari ini, semoga mencerahkan Ikhwan dan Ahwat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Tony, semoga selalu sehat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.